Sebenarnya kita baca setiap malam Rabu, malam Kamis. Karena sekarang nih malam mangkat, besok kita akan acara. Jadi malam ini kita baca burdah dengan niat yang sudah disampaikan tadi oleh Habib Fikri, dengan niat semua Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahkan. Amin ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala permudah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersolawat, taat, patuh kepada syariat baginda Rasul SAW. Mumpung Habib Fikri belum sampai umur 40. Ya, kalau udah 39 ke atas, ente ntar susah nyari Habib Ana. Ya, sekarang ente ikutin semua, jangan tinggalin rugi. Ini ente orang-orang yang beruntung. Nggak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah dan pada keluarga, pada Rasul.
bacaan Burdatul Madih. Dan ini sebenarnya kita baca setiap malam Rabu, malam Kamis. Karena kemarin, karena sekarang nih malam mangkat, besok kita akan acara. Jadi malam ini kita baca burdah dengan niat yang sudah disampaikan tadi oleh Habib Fikri, dengan niat semua Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahkan. Amin ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala permudah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersolawat, taat patuh kepada syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita kesempatan lagi untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin tahun kemarin itu di depan Cendana ya, ingat ya? Ya, tanpa terasa sekarang kita sudah 1 tahun. Ya berarti zaman semakin cepat. Ya benar kata baginda Rasulullah SAW. Ya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Di antara poin di pertengahan dari sabdanya Nabi itu, hatta yataqarabaz zaman. Ya, waktu itu semakin apa? Dekat. Ya, waktu semakin dekat. Nah sekarang kita sudah rasakan bahwasanya keberkahan waktu itu sedikit demi sedikit Allah Subhanahu Wa Taala cabut. Nah para ulama, jadi apapun itu jalan keluarnya ada di ulama. Walaupun waktu semakin dekat, para ulama ini memiliki resep agar kita masih mendapatkan keberkahan waktu. Di antaranya Habib Salim Syatiri menyatakan, di antara sering beliau menyatakan di majelisnya, di madrasahnya Habib Salim itu, beliau menyatakan agar kita nih dapat keberkahan waktu yang Allah berikan kepada ulama terdahulu, yaitu apa? Dengan tanzimul waqt, mengatur waktu. Kita dengan mengatur waktu kita dapat keberkahan waktu. Gimana cara mengatur waktu? Mungkin yang udah pesantren ya dia tahu tuh, lagi rajin-rajinnya biasanya apa? Dari jam pagi itu, dari jam 4 udah ada tulisan tuh, jam 4 pagi mandi. Setelah itu siap-siap ke masjid. Habis masjid baca khatib, baca wirid sampai syuruk, sampai isyraq dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia ngapain? Dia istirahat sebentar, mandi jam 7. Jam 7 futur, makan pagi. Makan pagi setengah 8 baris. Ya, habis baris masuk sekolah, istirahat jam 9. Jam 9 seperempat masuk lagi. Ya, istirahat, ya. Masuk lagi jam setengah 10 lewat. Setengah 10 belajar lagi sampai jam 11. Jam 11 istirahat qailulah, tidur qailulah. Setelah itu zuhur, habis sholat zuhur, murojaah sebentar, nunggu makan, habis makan tidur, habis tidur nunggu, habis tidur apa? Siap-siap untuk sholat asar. Habis sholat asar baca Al-Waqiah, ya baca Hizib Nasr. Ya setelah itu yang belajar murojaah Quran sampai apa? Jam 5. Jam 5 istirahat sebentar, mandi. Mandi nih. Habis mandi ngapain? Siap-siap buat ke masjid. Habis masjid apa? Maghrib, sholat maghrib berjamaah. Nah, sholat maghrib berjamaah baca hizib itu baca Quran sampai isya. Sampai isya baca rotib Attas, rotib Haddad. Ya, setelah itu apa? Sholat berjamaah, sholat berjamaah isya. Setelah itu ba'diyah, habis itu makan asya, makan malam. Habis itu ada yang namanya murojaah, dulu kitab pesantren itu sampai jam 10. Jam 10 ke kamar masing-masing, siap-siap untuk apa? Tidur. Ya, jam setengah 11 dia tidur sampai nanti malam lagi bangun buat tahajud tuh. Di 24 jam dia apain tuh? Ada pengaturan waktunya. Nah, kata Habib Salim Syatiri, dengan cara inilah ya kita akan mendapatkan keberkahan waktu, yang mana di akhir zaman keberkahan waktu itu sedikit demi sedikit Allah cabut. Tapi kalau orang nggak mengatur waktunya, kayak Sabtu lagi nih, Jumat lagi. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya kita mengatur waktu, insya Allah Allah berikan keberkahan waktu. Amin ya Rabb. Saat afiat, hajat duniawi wa ukhrawi, dan terus dapat membimbing, berbagi dengan ilmu apa yang dimilikinya kepada kita semua, dan terus bisa istiqomah membimbing kita ke jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sama-sama kita hormati guru kita bersama, Ustaz Iman, Ustaz Ahri, Ustaz Bawan. Semoga guru-guru kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan terus buat mendamping daripada Habibah Nabi Fikri bin Hisam Al-Musawa dalam berdakwah, yang mana dakwah itu nggak mudah. Jangankan ke arah istiqomah, kita bertahan di jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu susah, apalagi mau istiqomah, betul gak? Betul. Kita nggak bisa deh bertahan di jalannya aja deh, nggak keluar dari jalannya aja, itu udah luar biasa. Sedikit Anda menambahkan, kalau bicara ilmu malu kan sama Ustaz Ahmad, iya kalau bicara ilmu. Jadi Anda menambahkan saja apa yang Anda tahu tentang Liwaul Habib. Jadi Anda kenal Habibah Nabi Fikri bin Hisam Al-Musawa bukan baru. Mungkin antum yang jarang lihat Anda bingung kali, wah Habib baru di Liwaul Habib ya. Sebelum ada habaib yang lain yang ada di Liwaul Habib, itu udah Anda duluan yang ada. Nih tanya nih, ini pejuang-pejuang Liwaul Habib yang awal. Makanya kalau antum baru pernah lihat Anda mungkin, wah ini siapa nih, gitu, bingung ya. Padahal dahulu sebelum antum semua kenal Habib Fikri, siapa yang bantuin Habib Fikri waktu berjuang? Beliau dakwanya luar biasa, luar biasa. Tinggalnya di kampung Wahabi. Coba ente tinggal di kampung Wahabi, kuat apa enggak? Di kampung Wahabi, di kompleknya Wahabi, bukan main tuh guru ente dakwahnya, dahsyat. Sampai kita dilarang qasidah, dilarang maulid, betul nggak? Dilarang, semuanya dilarang, sampai dipanggil sama Pak RT. Singkat cerita, bukannya malah pergi dari situ, malah tambah dahsyat, bikin maulid. Sampai orang Wahabinya ikut maulid juga. Keren kagak guru ente? Keren. Betul nggak? Iya, luar biasa perjuangan ente nih. Mumpung Habib Fikri belum sampai umur 40. Kalau udah 39 ke atas, ente ntar susah nyari Habibana. Sekarang ente ikutin semua, jangan tinggalin rugi. Ini ente orang-orang yang beruntung. Gak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad, pada Rasulullah, dan pada keluarga pada Rasulullah SAW. Kita bisa begini rahmat, rahmat yang nggak bisa dimiliki dengan cara kita mengikuti daripada sahabat-sahabat kita. Hidayah kedua setelah beriman kepada Allah Ta'ala, baru hidayah beriman kepada Rasul, mencintai Rasul. Kalau orang sekarang udah banyak lupa nih sama Rasul nih, taunya sholat aja, betul kagak? Baca Quran aja, tapi Rasul dilupain. Dengan antum semua duduk di sini, ikut Ustaz Ahmad, ikut Habibah Nabi Fikri, itu merupakan syiar daripada Sayyidina Muhammad. Jangan berhenti, terus ikutin Habibah Nabi Fikri kalau ente mau selamat di dunia dan akhirat. Itu aja paling mendapat saya sampaikan. Anda berharap bukan cuma antum semua yang ikut, tapi ajak orang-orang lain yang ikut. Karena ente adalah orang-orang yang beruntung. Bukan ente doang yang beruntung, tapi orang tua ente orang tua yang beruntung. Termasuk orang tua kita yang udah wafat tuh orang yang paling beruntung. Jangan pikirin orang tua kita. Orang tua kita jangan dipikirin. Wah ntar mak gue disiksa dalam lubang kubur, enggak. Lu duduk di sini aja tuh luar biasa. Jadi sebab rahmatnya buat orang tua. Sekarang pikirin diri kita nih, diri kita selamat nggak nih? Orang tua kita udah selamat dengan duduknya ente di sini sama habaib itu selamat, sama ustadz, sama guru yang bersandar kepada habaib semua. Jadi yang mulia bukan cuma nasab, semua yang terkait dengan Rasulullah mulia, bukan cuma nasab. Tapi sanad ada dua, nasab dan sanad. Sanad mana ini ente duduk di sini nih, ente sanadnya, sanad guru, sanad ilmu, betul kagak? Udah jangan ngapa-ngapain lagi, jangan bingung. Yang kerja yang benar, yang belajar yang benar. Tapi waktunya majelis, betul kagak? Majelis jangan cuma maulid doang. Ini di sini ada pembahasan kitab, segala fikih, itu catat, itu bawa semuanya. Jadi nggak sia-sia. Bukan cuma maulid doang yang kita butuhin, tapi butuh ilmu untuk membimbing kita menjadi manusia yang tidak seperti hewan, yang tidak seperti binatang yang sekarang banyak terjadi.
Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Itu bukan masalah ekonomi, karena nggak punya iman, nggak didasari iman dan tidak memiliki pendidikan agama yang baik. Istiqomah aja terus di sini, ikutin. Samina wa ta'na, jangan ngelawan, jangan membantah. Pokoknya ente nggak bakalan nggak selamat, pasti selamat. Kalau ente berada di dalam naungan Habib Fikri bin Hisam al-Musawwir.